Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kangguru, kembali lagi di Kangguru Belajar. Paksa mereka belajar fisika. Untuk video kali ini ada soal dari salah satu bank soal. Ini merupakan soal standar UN yang berkaitan dengan ini sepertinya kombinasi ya antara pegas dan fluida gitu. Tapi sebelum Kangguru mengerjakan, alangkah baiknya kalian untuk bisa mempause dulu videonya, lalu kalian kerjakan secara mandiri, setelah itu disamakan hasilnya. Baik, langsung saja kita kerjakan untuk soal berikut. Jadi ada sebuah wadah yang dihubungkan dengan penghisap P, dan ini memiliki luas 0,75 cm kuadrat yang bergerak bebas tanpa gesekan sehingga dapat menekan pegas sejauh X. Jika konstanta pegasnya 75 Newton per meter dan massa jenis zatnya adalah 500 kg per meter kubik, maka X adalah. Jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah perubahan panjang yang dialami oleh pegas saat menerima tekanan dari fluida. Karena di sini pada saat mengalami tekanan maka si pegas akan memendek seperti itu. Maka yang ditanyakan adalah berapakah perubahan panjang yang dialami oleh pegas. Tekanan yang dialami oleh pegas ini memiliki hubungan bahwasannya tekanan itu definisikan sebagai besarnya gaya per satuan luas. Atau kita kalau mau tahu F-nya atau mau tahu gayanya, maka bernilai tekanan dikali dengan luas penampangnya. Seperti itu. Nah, kita sudah punya persamaan ini ya. Kita kembali ke hukum Hooke untuk mengetahui nilai perubahan panjang, yaitu F sama dengan K dikali X atau delta X. Di sini gaya yang menekan pegas adalah gaya tekanan pada air sebesar P dikali dengan A sama dengan K dikali dengan X. Tekanan yang terjadi adalah tekanan fluida, sehingga rho fluida dikali G dikali H dikali luas penampangnya sama dengan K dikali dengan X. Rho fluida atau massa jenis fluidanya adalah 500. Gravitasi bumi adalah 10. H-nya adalah 1 meter dengan luas penampangnya adalah 0,75 cm. Atau saya buat eksponensialnya menjadi 75 kali 10 pangkat min 6 meter. Ya, satunya sudah saya ubah menjadi meter. Sama dengan konstanta pegasnya 75 dikali dengan X. 75 dengan 75 kita bisa coret, kemudian 5000 ya hasil perkalian ini dikali dengan 10 pangkat min 6 alias 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan X. Jadi perubahan panjangnya adalah 5 kali 10 pangkat 3 meter. Atau kalau kita jadikan senti itu menjadi X sama dengan 0,5 cm. Sehingga jawabannya yang B. Oke, kita lanjut di video yang kedua. Untuk soal yang kedua, ini masih berkaitan dengan fluida statis dan ada sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air. 40%-nya di dalam minyak dan sisanya di atas permukaan air. Apabila massa jenis minyaknya 0,8, maka massa jenis bendanya adalah. Oke, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita coba untuk menggambarkan keadaan fisiknya terlebih dahulu. Di sini ada air dan ada minyak ya. Saya coba gambarkan dengan warna yang berbeda. Di mana pada masing-masing fluida itu memiliki proporsi tenggelamnya benda yang berbeda juga. Nah, di dalam air katanya di sini terendam 50% volume benda dari volume total. Sedangkan di dalam minyak itu hanya terendam 40%-nya saja gitu. Minyak pasti ada di atas ya karena massa jenis minyak lebih ringan daripada massa jenis air. Sebenarnya di sini ada cara cepatnya, tapi di sini Kangguru ingin mengajak kalian untuk mengenal konsepnya terlebih dahulu ya. Oke, kita bisa menggunakan persamaan gaya ke atas air, di mana FA itu sama dengan
rho dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, di sini kebetulan ada dua fluida, yaitu air dan minyak. Sehingga untuk gaya ke atas airnya atau Fa-nya akan dipengaruhi oleh fluida. Di sini air rho-nya dikali G dan dikali volume benda yang tercelup di dalam air. Ditambah dengan massa jenis minyak dikali dengan gravitasinya dikali dengan volume benda yang tercelup di dalam minyak. Gitu. Nah, untuk F A sendiri atau gaya ke atas air bisa juga didefinisikan sebagai besarnya gaya berat yang dimiliki oleh benda, sehingga nanti bisa menggunakan persamaan mg. Ini sama ya persamaannya ya. Nah, di sini kita sebelumnya punya persamaan bahwa rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Karena di sini ada massa, maka bisa kita ketahui bahwa M sama dengan rho dikali dengan V. Nah, di sini rho-nya dan V-nya adalah rho-nya benda karena massanya adalah massa benda. Sehingga bisa kita tuliskan rho benda dikali dengan volume benda total dikali G sama dengan rho A dikali G dikali VBFA ditambah rho minyak dikali G dikali VBF di dalam minyak. Nah, yang bisa kita coret bisa kita coret dulu, yaitu nilai G-nya. Kemudian rho benda yang kita akan cari V benda sama dengan rho air. Rho air itu adalah 1, sedangkan yang volume benda yang tercelup di dalam air itu adalah 50% dari volume total, alias 0,5 dari volume benda total. Ditambah dengan rho minyaknya 0,8 dikali dengan volume benda yang tercelup di dalam minyak, yaitu 40% atau 0,4 dari volume total. Oke. Sehingga dalam hal ini kita bisa tuliskan lagi rho benda dikali V benda itu sama dengan 0,5 volume benda total ditambah dengan 0,8 dikali dengan 0,4 sehingga 0,32 dari volume total. Sehingga di sini untuk nilai rho benda dikali volume benda sama dengan 0,82 dari volume total. VB-nya bisa kita hilangkan sehingga ditemukan bahwa massa jenis bendanya itu adalah 0,82 gram per cm kubik. Seperti itu. Kita lihat opsinya. Oke, jadi jawabannya adalah poin yang A. Untuk bisa mengetahui jalan ninja yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini, khususnya untuk mencari massa jenis benda, maka kita bisa menggunakan persamaan rho benda itu sama dengan rho fluida 1 dikali dengan persentase dari volume benda yang tercelup di dalam fluida itu ditambah dengan rho fluida 2 jika ada 2 fluidanya dikali dengan persentase dari volume benda yang tercelup di dalam fluida tersebut. Gitu. Jadi kalian bisa menggunakan persamaan singkat ini. Ya, coba kita masukkan nilainya untuk mengetahui massa jenis bendanya. Rho 1 itu adalah air, jadi 1 dikali dengan persentase volume total, berarti 0,5 ditambah dengan rho 2 nya 0,8 dikali dengan 0,4 sehingga hasilnya adalah 0,5 ditambah dengan 0,32 sehingga massa jenis benda dapat kita ketahui nilainya adalah 0,82 gram per cm kubik. Nah, jadi ini adalah cara cepatnya atau jalan ninja yang bisa kita gunakan untuk tipe soal seperti ini. Gitu, ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video penyelesaian soal kali ini. Jangan lupa kalian untuk bisa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan nantikan video pembelajaran selanjutnya ya.
Kang Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.